Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana innama 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung mawon. Ini dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama yaitu saya Muhammad Masum Ali Sufi, yang kedua yaitu Mason Haji Saputra, yang ketiga yaitu Mbak Rahma Ririn Agustin, yang keempat yaitu Mbak Aisyah Hasna Syafiqoh, dan yang terakhir yaitu Mbak Elok Mujianti. Di sini saya akan membahas tentang al-haqiqat wa al-majaz, dan selanjutnya al-mantuq dan wa mafhum. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang hakikat dan majaz. Hakikat yaitu adalah suatu lafaz yang diarahkan kepada makna sebenarnya, dan sedangkan majaz adalah suatu lafaz yang diarahkan kepada makna alternatif atau makna kedua. Selanjutnya, hakikat adalah lafaz yang digunakan atau difungsikan untuk menunjukkan asal maknanya yang bersifat bahasa, seperti lafaz asad fi maknal hayawan al-muftaris yang mengarah kepada makna al-hayawanul muftaris atau binatang buas. Menurut pendapat lain, standar dari suatu hakikat adalah kembali kepada istilah yang dipakai oleh orang yang berbincang. Istilah yang dipakai sesuai dengan keumuman orang yang berbicara. Jadi apabila yang berbicara itu merupakan pakar bahasa, maka disebut hakikat apabila tidak keluar dari arti bahasa tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat itu adalah suatu lafal yang digunakan atau difungsikan sesuai dengan arti yang diistilahkan dalam sebuah perbincangan. Pada kalimat tersebut, sholawat yang diartikan berdoa dikatakan oleh pakar agama, maka bukan termasuk hakikat, karena sholawat yang dimaksud dalam bacaan atau redaksi sholawat itu keluar dari makna hakikatnya, yaitu makna sholawat dalam arti perbuatannya atau aktivitas tertentu, tapi maknanya di dalamnya adalah doa. Contohnya seperti baca sholawat, sholatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Selanjutnya yaitu macam-macam hakikat. Yang pertama yaitu hakikat syariah, terjadi apabila makna atau istilah yang dipakai itu adalah dari kalangan ahli syariat. Semisal kata sholat yang berarti dalam arti khususnya, bukan mutlak berdoa. Yang kedua yaitu hakikat urfiyah. Ada dua macam hakikat yang dipakai oleh ahli urf, yaitu pertama, urf am adalah sebuah tradisi yang menyeluruh tidak hanya kepada kalangan tertentu, akan tetapi lintas kalangan ataupun golongan. Yang kedua yaitu urf khas, adalah sebuah istilah yang dipakai oleh kalangan tertentu. Yang ketiga yaitu hakikat lughawiyah, merupakan suatu hakikat yang kembali kepada bahasa yang dipakai atau yang memakainya adalah pakar bahasa. Majaz, dalil atau lafaz yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis itu tidak semuanya mengarah kepada makna asli atau sebenarnya. Ada beberapa makna dan arti yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis itu menggunakan makna kedua atau alternatif yang keluar dari asalnya. Sebab kalau tidak diarahkan pada makna majaz, maka akan mengakibatkan rusak atau tidak tepatnya pemahaman suatu makna. Yang pertama, contohnya laisa kamitslihi syai'un, artinya tidak ada perkara yang menyamai Allah. Khof pada kalimat tersebut merupakan tambahan, padahal makna asli dari khof itu menunjukkan makna mislu atau sesamanya. Tapi jika khof di sini diarahkan pada arti sebenarnya, maka maknanya akan rusak. Sebab jika khof difungsikan sesuai dengan makna hakikatnya, akan menetapkan Allah itu menyamai pada perkara lain. Jika diterjemahkan kepada hakikat menjadi tidak ada sesuatu yang menyamai sesamanya Allah,
yang berarti Allah memiliki kesamaan dengan perkara lain. Hal tersebut tidak mungkin terjadi karena bertentangan dengan prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Allah itu berbeda dengan apapun. Contoh yang kedua adalah ra'ayitan asad fi madrasati, artinya saya melihat Asad di sekolah. Titik tekan kalimat ini terletak pada kata asad. Asad bila mengikuti kata hakikat maka memiliki makna singa atau macan. Singa itu yang dimaksud dengan makna awal dalam majas. Kemudian kemungkinan kedua asad itu maknanya atau laki-laki pemberani. Jadi di dalam kata asad tadi, makna awalnya adalah singa, kemudian makna keduanya adalah laki-laki pemberani. Tidak mungkinnya keberadaan macan itu di kelas, itu merupakan bentuk qarinah. Istilah dalam majas itu ada 4. Yang pertama, makna awal, yang kedua makna kedua, yang ketiga qarinah, dan yang keempat alaqah. Macam-macam majas ada 2. Yang pertama, majas isti'arah. Suatu majas yang alaqahnya terbatas pada musabahah. Penghubung antara makna pertama dan makna kedua itu adalah dengan adanya keserupaan. Seperti kata asad tadi, titik temu dari 2 makna tersebut adalah adanya keserupaan antara singa dan laki-laki pemberani, yaitu sama-sama kuat. Yang kedua, majas mursalah merupakan kebalikan dari majas isti'arah. Penghubung majas mursalah itu bukan penyerupaan. Kemudian alaqah dari majas mursalah antara lain yaitu 1. Mempertimbangkan kondisi yang akan wujud. 2. Alaqah berkebalikan atau lawan makna antonim. Kemudian yang ketiga, alaqahnya saling bersandingan antara satu perkara. Kemudian yang keempat, alaqah sebab akibat. Kemudian yang kelima, hubungan perkara yang menyeluruh dengan bagian-bagiannya. Kemudian yang keenam, kebalikan dari sebab dan akibat menjadi akibat sebab. Kemudian yang kelima, kebalikan dari keseluruhan bermakna sebagian atau menjadi sebagian bermakna keseluruhan. Apa yang melatar belakangi orang Arab itu tidak diarahkan kepada makna hakikat, melainkan diarahkan kepada makna majasnya. Pemahaman mengenai hakikat dan majas itu sangat dibutuhkan, terutama ketika membahas tentang akidah atau dalil-dalil yang berhubungan dengan sifat ketuhanan dan sifat kenabian, serta kebiasaannya. Sifat-sifat tersebut disampaikan dalam bentuk majas. Yang pertama, karena sulitnya mengucapkan makna hakikat. Kemudian yang kedua, ketika memilih makna hakikat dinilai akan tabu. Kemudian yang ketiga, tidak diketahuinya hakikat lebih mengenai arti majasnya daripada hakikatnya. Kemudian yang keempat, menggunakan majas dianggap lebih sempurna menunjukkan makna. Kemudian materi yang kedua yaitu al-mantuq wa al-mafhum. Pengertian dari al-mantuq wal al-mafhum. Al-mantuq berarti makna tersurat, sedangkan al-mafhum berarti makna tersirat atau makna yang substansial. Al-mantuq wal mafhum ini sangat penting sekali untuk dipelajari karena bagaimanapun teksnya atau bagaimanapun dalilnya kita tidak bisa lepas dari pemahaman ini, yakni pemahaman tekstual dalam pemahaman di luar teks atau kontekstual. Maka setiap dalil pasti ada pembahasan di sana, maka mantuknya sebagaimana dan makna mafhumnya bagaimana. Al-mantuq itu adalah sebuah makna atau arti yang ditunjukkan oleh lafal sesuai dengan makna redaksinya. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahuma uffin," yang artinya jangan kamu katakan kepada orang tua perkataan uf. Maka dari ayat ini dapat menyimpulkan bahwa makna yang ditunjukkan di sana adalah larangan berkata kasar atau larangan berkata uf, atau ditunjukkan sesuai redaksinya tersurat, maknanya jelas sesuai redaksinya. Selanjutnya, mantuk sendiri dalam perkembangannya ada beberapa pembagian. Yang pertama ada nas. Nas adalah lafadz yang memberikan sebuah pemahaman makna yang tidak mungkin diarahkan kepada yang lainnya, atau dalam redaksi lain, dalam takrif definisi lain,
Nas adalah makna yang menafsirkannya atau mengartikannya apa adanya sesuai dengan diturunkannya atau disampaikannya ayat itu. Yang kedua, dhohir. Dhohir adalah lafadz yang memiliki dua arti dan disebut dhohir itu karena arti yang paling unggul atau arti yang paling dominan. Yang ketiga, ada al-mujmal. Ialah lafadz yang memiliki dua kemungkinan makna yang seimbang dan tidak ada yang bisa menentukan mana makna yang bisa dikehendaki. Adapun contoh nas, misalnya dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa tawama Muhammadun illa rasul, yang artinya tidaklah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali seorang utusan. Di sini kata Muhammadun itu posisinya sebagai nas, karena bahwa kata Muhammadun di situ tidak lain adalah Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mungkin diarahkan kepada sosok yang lain. Kemudian contoh zahir adalah misalnya ada kata al-asad, itu ada dua kemungkinan makna. Ada kemungkinan diartikan sebagai binatang buas seperti singa atau macan, dan kemungkinan kedua adalah laki-laki pemberani. Dan makna yang dominan itu lebih diarahkan kepada binatang buas. Dan contoh dari al-mujmal, misalnya dalam potongan ayat Al-Quran itu ada kata khur'un, yang dimana dalam potongan ayat tersebut memiliki makna dua kemungkinan, yakni suci ataupun haid. Petunjuk atau cara mantuk atau dalalatul mantuk, makna tersurat atau makna tekstual, itu ditunjukkan redaksinya. Caranya ada dua. Secara umumnya adalah yang pertama, dalalatul iqtidha, petunjuk lafadz yang menunjukkannya kepada makna tekstual dan membutuhkan pada makna atau redaksi lain yang tersimpan. Sekiranya kalau tidak mengira-ngirakan redaksi yang tersimpan itu, maka tidak akan bisa dipahami maknanya atau kalimatnya, baik secara logika maupun atau secara syarah. Yang kedua yaitu dalalatul isyarah, menunjukkannya sebuah lafadz pada makna yang tidak dimaksud atau dituju. Kemudian pembahasan selanjutnya al-mafhum. Mafhum secara bahasa berarti sesuatu yang diambilkan dari lafadz. Sedangkan secara istilah, mafhum berarti makna yang ditunjukkan lafadz di luar redaksi. Contoh sederhananya yakni dalam potongan ayat fala taqulahuma uffin, janganlah kamu katakan kepada kedua orang tua perkataan uf. Ayat ini juga menyimpulkan sebuah pemahaman makna bahwa memukul kepada kedua orang tua adalah haram atau dilarang. Ketentuan dilarang memukul kedua orang tua dalam ayat tersebut redaksinya sudah keluar dari fala taqulahuma uffin, karena dalam ayat tersebut itu tidak ada arti yang menunjukkan kata memukul. Akan tetapi redaksinya hanya mengarah kepada perkataan kasar, tetapi makna secara kontekstualnya, secara pemahaman makna bahwa berkata kasar saja dilarang, apalagi memukul. Selanjutnya yaitu macam dari mafhum. Macam pertama yaitu mafhum muwafaqah, yang berarti pemahaman mengenai makna tersirat dari sebuah redaksi yang cocok dengan makna yang tersampaikan dalam redaksi itu sendiri, baik secara positifnya maupun negatifnya, baik secara isbatnya ataupun naf'inya. Sebagai contoh, seperti potongan ayat tadi, fala taqulahuma uffin, yang berarti jangan kamu katakan kepada kedua orang tuamu perkataan uf. Makna tersuratnya adalah perkataan uf, sedangkan makna tersiratnya adalah memukul kedua orang tua. Juga memiliki hukum yang sama. Jadi, di antara makna tersurat ataupun makna tersirat adalah sama. Kesimpulan hukumnya sama. Macam kedua yaitu mafhum mukhalafah, yang berarti makna yang dipahami dari lafaz yang hukumnya berbeda dengan kesimpulan makna yang ada dalam teks. Sebagai contoh, seperti dalam hadis Nabi yang artinya apabila air itu sampai pada 2 kolah, maka ia tidak bisa terpengaruh pada najis. Itu adalah makna tekstualnya. Pertanyaan yang timbul dalam hadis tersebut adalah bagaimana kalau air tersebut tidak sampai 2 kolah? Maka jawabannya adalah tetap najis karena didasarkan
oleh sebuah pemahaman terbalik atau mafhum mukhalafah dari hadis ini. Sehingga pemahaman terbaliknya kalau air tidak sampai 2 kolah lalu kemasukan kotoran najis, maka ia bisa terpengaruh atau bisa dihukumi najis. Jadi, makna tekstualnya tidak sama secara hukum dengan makna kontekstualnya. Tekstualnya hanya berbicara mengenai air 2 kolah yang tidak bisa terpengaruh najis. Sedangkan kontekstualnya air yang di bawah 2 kolah tidak disebutkan dalam nas hadis. Ternyata hukumnya berbeda.